Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian ketiga seri yang ke-23. Kitab Amsal pasal 23, lanjutan kumpulan Amsal-Amsal Salomo, bahagian 14 dan Amsal-Amsal orang bijak. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis, kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah, dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua.
Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang ke-23. Sedikit perenungan melalui fasal ini, lanjutan dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang pada hari ini berada pada bahagian yang ke-14 dan berbicara tentang pelahap dan peminum. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada, melalui kitab Amsal Fasal 23 ini, kita akan mendapati beberapa nasihat dan pelajaran penting. Dan jika kita amati, yang paling mendominasi dalam fasal ini adalah nasihat bagi pelahap dan peminum. Itulah sebabnya saat ini kita akan mempelajari 2 poin penting nasihat Tuhan, yaitu perihal pelahap dan peminum. Sahabat-sahabat firman, kita tentu masih ingat bahwa ujian yang diperhadapkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden adalah makanan, berdasarkan terang besar Alkitab Kejadian 3 ayat 3. Dan karena mereka tidak taat pada peraturan, dan oleh karena mereka tidak dapat mengendalikan diri dengan memakan apa yang dilarang oleh Tuhan, maka akibatnya dosa dan kematian pun ada dan menjadi bahagian dari seluruh makhluk hidup di dunia ini. Berdasarkan terang besar Alkitab Kejadian 3 ayat 1-7 dan terang besar Alkitab Roma 5 ayat 12. Tetapi sahabat-sahabat firman, apa hubungannya dengan kita dalam hal mengendalikan nafsu makan? Mari kita izinkan firman Tuhan terang besar Alkitab Amsal 23 ayat 1 dan 2 untuk menjawabnya. Sahabat-sahabat firman, peringatan ini lebih dari sekedar etika atau kesopan santunan. Dan 2 ayat di dalam pasal ini memberi peringatan-peringatan kepada mereka yang doyan makan atau mereka yang memiliki selera makan yang tinggi bahkan berlebihan, dengan berkata, bila engkau duduk makan, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu, dan taruhlah sebuah pisau pada lehermu,
bila besar nafsumu. Simbol dari ungkapan menaruh pisau pada leher seseorang adalah sangat keras dan dalam artinya karena selera mulut dapat berdampak bagi kesehatan dan juga kelangsungan hidup kita. Untuk itu, kita perlu, bahkan sangat perlu untuk mengendalikan nafsu makan kita. Jika kita ingin terhindar dari segala risiko yang bisa ditimbulkan oleh karena makan yang berlebihan, kita harus bisa memperhatikan apa yang kita makan dan berapa banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sahabat-sahabat firman, kata memperhatikan untuk terjemahan Amsal 23 ayat 1 dalam bahasa Ibrani adalah bin, yang diartikan dengan perhatikanlah baik-baik. Ini memberikan pengertian agar kita dapat memutuskan dengan sangat hati-hati apa yang patut dan yang tidak patut untuk dimakan. Kata yang sama yaitu bin juga digunakan oleh Salomo ketika ia meminta kebijaksanaan agar dapat menolong dirinya dalam membedakan antara yang baik dan yang jahat. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Pena ilham ilahi roh nubuat membina pola makan dan diet bab 7 mengatakan bahwa makan terlalu banyak adalah dosa biasa, namun serius karena makan terlampau banyak akan merusak mesin tubuh atau alat-alat pencernaan yang akan menjadi penyebab melemahnya fisik dan mental, cepat merasakan kantuk, dan juga menyebabkan penyakit lupa. Tuhan telah memberitahukan kepada hamba-Nya bahwa secara umum apabila manusia itu mengisi perut mereka dengan makanan yang terlalu banyak, maka pada akhirnya mereka akan jatuh sakit. Tuhan tidak pernah membawa hukuman ini kepada mereka. Mereka sendirilah yang mengundangnya. Untuk itu Allah menginginkan agar kita menyadari bahwa rasa sakit yang kita rasakan adalah akibat dari pelanggaran. Seandainya manusia mengenal kehidupan mesin tubuh mereka, maka mereka tidak akan melakukan kesalahan ini kecuali mereka menyukai pemanjaan diri sebegitu rupa sehingga mereka terus-menerus melakukan bunuh diri lalu mengalami kematian dini. Tetapi walaupun mereka tetap hidup, maka bertahun-tahun mereka akan menjadi beban kepada diri sendiri dan juga kepada orang-orang terdekatnya. Sekiranya kita mau mengingat betapa banyak kali kita menyiksa diri pada waktu menyiksa perut kita dengan makan berlebihan, betapa dalamnya Kristus pencipta tubuh itu telah dihina. Bisa saja kita memakan makanan yang menyehatkan, namun disajikan dengan cara yang salah. Untuk itu ingatlah bahwa bukan berarti kalau seseorang sudah membuang bahan makanan yang merusak, dapat memakan makanan sehat sebanyak yang ia sukai. Kebiasaan makan terlalu banyak akan merusak mesin tubuh dan menghalangi pekerjaannya, walaupun makanan itu berkualitas tinggi. Tidak bertarak dalam hal makan, walaupun itu makanan yang menyehatkan, akan membawa akibat buruk ke seluruh tubuh dan akan menumpulkan mental dan kuasa moral. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, marilah kita mulai untuk belajar memasukkan makanan yang cocok bagi tubuh kita, dalam hal ini makanan sehat, sesuai kriteria Allah, yaitu buah-buahan, biji-bijian dan sayur-sayuran dengan jumlah porsi yang ideal ke dalam tubuh kita, agar keabad tubuh kita ini yang adalah tempat berdiamnya roh Allah tetap sehat dan selalu prima. Sahabat-sahabat firman, sekarang kita datang kepada peminum. Tentu kita tidak boleh melupakan fakta bahwa penyebutan pertama tentang akibat minum anggur dalam Alkitab diperkenalkan. Firman Tuhan berkata di dalam terang besar Alkitab Kejadian 9 ayat 21, setelah ia atau Nuh minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Dan kembali dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 29-35, akibat penggunaan alkohol ditunjukkan dalam ayat-ayat ini. Sahabat-sahabat firman, siapa yang belum pernah melihat akibat yang merusak yang ditimbulkan oleh alkohol itu? Walaupun tidak semua orang yang minum alkohol menjadi pemabuk dan berakhir di selokan, tetapi kemungkinan besar
para pemabuk yang terhuyung-huyung itu ketika mereka minum alkohol untuk pertama kalinya akan berakhir di selokan. Dan orang-orang yang menggemari akan minuman yang beracun itu akan mudahnya dikendalikan dan ditawan oleh iblis. SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1162 mengatakan bahwa pria yang telah membentuk kebiasaan minum alkohol berada dalam situasi yang mengerikan. Ia tidak dapat mendengarkan saran dari orang lain yang ingin membantunya untuk berhenti minum. Perut dan pikirannya sakit, kuasa kemauannya melemah, namun nafsu makannya menjadi tidak terkendali. Setan menahannya dalam perbudakan dan pemabuk itu tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri. Sahabat-sahabat firman, coba ingat tentang seseorang yang engkau kenal yang hidupnya telah dihancurkan oleh alkohol. Contoh itu saja sudah cukup untuk membantumu memahami mengapa engkau tidak boleh memasukkan racun itu ke dalam tubuhmu. Sahabat-sahabat firman, tetapi ada yang bertanya, bagaimana caranya? Caranya, mari kita dengarkan terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, membina pola makan dan diet halaman 418, alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan, jalan aman satu-satunya ialah jangan jama, jangan cicip, jangan pegang, dan jangan minum, baik itu teh, kopi, anggur beralkohol, tembakau, dan minuman-minuman beralkohol lainnya. Sebab kebutuhan manusia sekarang ini 2 kali lipat besarnya dibanding dengan orang beberapa generasi yang lalu. Generasi sekarang ini membutuhkan pertolongan untuk menguasai kemauan yang dikuatkan oleh anugerah Allah supaya dapat melawan penggodaan setan dan menolak pemanjaan selera yang sudah diselewengkan walaupun keinginan itu kecil. Sahabat-sahabatku, walaupun keinginan itu kecil, tetapi ingatlah, keinginan yang kecil yang dipelihara akan menjadi besar dan akibat yang ditimbulkan dari mereka yang suka mabuk dengan minuman-minuman yang beralkohol adalah kebinasaan. Terang besar Alkitab 1 Korintus 6 ayat 10 berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu sahabat-sahabatku, marilah kita renungkan beberapa ayat firman Tuhan yang terambil dalam terang besar Alkitab, Amsal 23 ayat 1-3, ayat 31 dan 32 untuk dijadikan sebagai pedoman hidupmu. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, kata firman Tuhan, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat itu, karena itu adalah hidangan yang menipu. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Perhatikanlah nasihat firman Tuhan ini, renungkanlah. Shalom. Dari jalan surga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan
terang, waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Tuhan tolong saya. Aku mengucap syukur untuk karya pengorbanan-Mu. Dengan tangan-Mu yang penuh kasih, Engkau mengangkatku dari lumpur dosa untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa. Engkau mengangkatku, Engkau memulihkan hidupku menjadi baru di dalam kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suara yang lembut merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Tuhan tolong